Halo, salam sejahtera untuk kita semua kembali di Rai Soccer TV dengan Bung Ropan. Saya tetap akan berbicara dengan persaingan yang terjadi di IPL, Liga Premier Inggris. Pasca kekalahan Manchester City di Anfield dari Liverpool dengan 1-0 lewat gol Mo Salah. Ini membuat Arsenal itu semakin nyaman, selisih 4 poin, 27 poin setelah 10 pertandingan. Di saat mereka mengalahkan Leeds United lewat gol Bukayo Saka di Elland Road. Dengan 4 poin bagi Arteta ini tentunya lebih enak ya, dibandingkan dengan kalau City mampu menahan Liverpool 1-1 di Anfield hanya 3 poin. Nah, dengan kekalahan City ini sebenarnya akan terjadi duel antara Arsenal dan City pada tanggal 20. Namun karena Arsenal akan bermain di kancah Liga Eropa menghadapi PSV Eindhoven itu, sehingga jadwalnya itu ditunda duel dengan Manchester City, padahal ini sangat dinantikan. Kalau ini terjadi bagus sekali karena City akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan di saat mereka terjungkal melawan Liverpool, dan tentunya Arsenal kalau bermain di kandang mereka akan habis-habisan juga untuk mempertahankan singgasana juara mereka, bukan juara, maksudnya mempertahankan posisi mereka yang ada di puncak klasemen. Nah, setelah pertandingan itu tertunda, Liverpool yang lagi bangkit mendapatkan titik balik dengan kemenangan di Anfield dari City ini juga akan berusaha untuk menyelesaikan laga mereka kembali di kandang mereka, di depan publik mereka saat menjamu West Ham United, dan ini kesempatan bagi pasukan Klopp. Walaupun mungkin tidak akan didampingi oleh Klopp karena Klopp dapat kartu merah kemarin saat menghadapi City, diusir keluar lapangan karena dia memprotes mungkin terlalu berlebihan kepada hakim garis ketika terjadi duel itu di pinggir lapangan agak bersama Salah dan Bernardo Silva kalau nggak salah, dan dia diusir oleh wasit. Namun hanya akan menghadapi West Ham itu didampingi oleh asisten pelatih dari Klopp. Namun karena bermain di Anfield, 3 poin adalah harga mutlak, harga mati maksudnya buat saya, sehingga dengan sekarang 13 poin mereka dari urutan 12 ke urutan ke-8, tentunya mereka mengancam posisi dari 3 tim yang di atas mereka. Kita tahu bersama di peringkat kelima itu ada MU. Ya, setelah MU ditahan oleh Newcastle 0-0 di Old Trafford, MU itu 16 poin kalau salah sampai saat ini di posisi kelima, diikuti oleh Newcastle. Ya, Newcastle dengan 15 poin. Ada Brighton dengan 14 poin. Baru Liverpool 13 poin. Jadi 3 angka ini terasa penting bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan ketika mereka menang melawan West Ham. Nantinya mereka akan ada 16 poin. Tentunya akan menempel ketat menekan Manchester United. Nah, kalau bicara dengan United dalam pertandingan nantinya itu akan bertarung hidup mati melawan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur yang dilatih oleh Antonio Conte sedang bagus di peringkat ketiga saat ini. Poin mereka sama dengan City 23-23, hanya kalah dari selisih gol. Nah, mereka tentunya harus menang di saat City dan Arsenal tidak bermain pada tanggal 20. Nah, mereka harus bisa mengalahkan MU walaupun bermain di Old Trafford. MU juga akan harus tampil luar biasa, harus bisa menang. Namun ini Spurs, beda dengan Spurs musim-musim sebelumnya. Antonio Conte mendapatkan pemain-pemain bagus, Richarlison, Ivan Perisic yang ada di sana, kemudian mereka bisa mendapatkan pinjaman Clement Lenglet dari Barca. Ini semakin kuat pertahanan mereka, dan mereka sudah buktikan secara konsisten itu ada di 3 besar saat ini di zona Champions. Jadi berbahaya buat Man U karena kemarin mereka tertahan tidak mampu menang melawan Newcastle. Ini Spurs datang, kalau mereka bermain imbang kembali apalagi kalah, ini menyulitkan bagi pasukan Erik ten Hag untuk bisa masuk di zona Champions, untuk bisa hadir lagi di kancah UCL pada musim depan. Karena sekarang sudah 3 kekalahan, terakhir kalah melawan City, dan nanti kalah lagi lawan, misalnya kalah lawan Spurs, sudah 4 kali, agak berat melihat perjalanan United ya untuk masuk menerobos ke 4 besar. Kemungkinan Liverpool untuk naik itu sangat terbuka karena mereka sudah melewati City, tinggal mereka bisa menang, saya bilang tadi, lawan West Ham, kemudian mereka berhitung akan keluar kandang pada tanggal 22 itu menghadapi Nottingham Forest. Kalau 3 poin mereka dapatkan, ini akan bagus buat Liverpool. Karena di IPL itu di akhir pekan ini akan terlibat dalam duel sengit hanya berselang 2 hari, tanggal 20 dan tanggal 22. Jadi ini pintar-pintar pelatih untuk bisa merotasi pemain, menjaga kebugaran pemain, karena pertandingannya sangat mepet. Bermain di Kamis,
dan juga bermain di Sabtu, ada juga di Minggu. Kalau tidak pintar-pintar pelatih ini akan berbahaya, agak kecapean, mungkin akan kelelahan bagi pemain, terutama khususnya bagi MU. Saya kembali dengan MU. Setelah Spurs tanggal 20, MU akan keluar kandang ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Ini pas Chelsea lagi bagus di hadapan Potter, 3 pertandingan terakhir di IPL nggak pernah kalah, 9 poin mereka dapatkan. Belum lagi mereka bisa mendapatkan 7 poin tuh di UCL, 2 kali menang melawan Milan dan imbang melawan Salzburg. Jadi sekarang bermain Stamford Bridge, The Blues lagi bagus dan mereka kembali untuk bisa menjamu Man U. Apalagi kalau Man U datang dengan keadaan yang goyah, yang maksudnya kena turbulensi kalau mereka imbang atau kalah dari Spurs. Ini akan mengganggu konsentrasi ya bagi Marcus Rashford dan kawan-kawan, karena pasti The Blues akan berusaha untuk menang agar posisi mereka aman di 4 besar di zona Champions. Nah, inilah perjalanannya agak berat memang dilalui oleh The Red Devils atau Setan Merah Manchester United pada Kamis dan Sabtu nanti. Kita akan tunggu bagaimana pergerakan mereka. Tapi kalau bicara dengan City, walaupun City tidak main melawan Arsenal, saya pikir City akan menang, akan bisa mengambil ini. Tapi harus hati-hati dengan Brighton. Ini mereka harus berkonsentrasi. Bukan tidak mungkin ada kejutan lagi, tapi saya pikir City paling takut cuma Liverpool. Selebihnya mereka bisa mengamankan. Dan saya kira mereka akan mendapatkan 3 poin yang mereka harapkan. Nah, tinggal Arsenal saat ini. Ketika mereka tidak bermain melawan City, mereka harus ke Soton pada tanggal 22. Dan ini menjadi pekerjaan berat karena hati-hati dengan Soton. Soton bisa juga menahan imbang atau bisa mengalahkan mereka kalau terlalu percaya diri berlebihan. Kita akan tunggu nantinya persaingan di papan atas ini semakin seru, terutama di 2 pertandingan di tengah pekan dan di akhir pekan yang ada di IPL. Ya, apakah Liverpool menang? MU juga harus bisa menang karena semua butuh kemenangan, termasuk dengan Spurs, termasuk dengan Chelsea dan tim-tim lainnya yang ada di atas. Brighton juga dengan Newcastle. Ya, kita nantikan bersama. Sampai di sini pembicaraan saya dengan persaingan di Liga Premier Inggris untuk memasuki pekan ke-11. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.